Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Cafe Matematika, tentunya masih bersama Mas Sulis. Sahabat MS semuanya, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita untuk prediksi ASPD Matematika. Saat ini kita masuk ke partai yang kedua. Di partai yang pertama kita sudah membahas prediksi sampai dengan soal nomor 10. Nah, kita akan lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Nah, kita lihat di sini untuk soal nomor 11 ini saya ambilkan soal dari PISA ya. Nah, di sini terlihat pada gambar itu ada rangkaian desain rak untuk menanam hidroponiknya. Di sini ada 4 baris pralon ya. Pralon yang panjang ini ada 4 baris. Nah, untuk membuat desain ini diperlukan sambungan atau penghubung pralon itu ada 3 jenis. Nah, jenis yang pertama itu yang seperti corong ini, itu kalau kita hitung ada 7 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Kemudian yang pralon penghubung jenis L ini juga ada 7. Nah, kita lihat di sini. Kemudian pralon penghubung yang kecil itu ada 3 buah ya, 1, 2, 3. Nah, dari desain ini kemudian ada pertanyaan, jika terdapat 5 buah pralon besar, maka penghubung jenis corong ini ada 9. Kemudian penghubung jenis pralon yang kecil itu ada 5. Yang nomor 3 penghubung bentuk L ada 8. Kemudian pernyataan yang keempat itu penghubung jenis corong dan L itu semuanya ada 18. Nah, kita akan cek bersama-sama. Kalau terdapat 5 buah pralon besar, berarti ini kita tambah dengan pralon besar 1 lagi ya. Jadi di sini ada pralon besar. Nah, jadi sudah ada 5. Kemudian dari sini kita hubungkan dengan L ya, dengan L, kemudian dan corong ya. Nah, ini kemudian di sini ada corong juga ya. Kemudian ada L-nya di sini ya. Berarti kalau kita lihat untuk corong penghubung jenis corong, kita hitung tadi ada 7, kemudian ditambah 1 berarti 8 ya. Ini 8 tambah 1 lagi di sini 9, berarti ada 9 penghubung, berarti ini nomor 1 betul ya. Kalau nomor 1 betul berarti ini kemungkinannya A atau B, berarti yang C ini semuanya salah. Jadi nomor 2 itu dipastikan salah ya. Baik. Nah, kemudian kita akan pilih nomor 3 ya. Nomor 3 ini dinyatakan ada 8 buah penghubung bentuk L. Nah, kita hitung di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini 8, 9. Nah, jadi ada 9 penghubung. Berarti karena di sini pernyataannya ada 8, berarti nomor 3 ini salah. Nah, karena nomor 2 dan nomor 3 salah, pasti nomor 4 ini dipastikan betul, jadi tidak usah kita cari. Nah,
Jika jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 4, maka di sini yang nomor 1 dan nomor 4 itu adalah B. Jadi walaupun di sini ada pilihan ganda kompleks ada 4, ini sebenarnya kita karena dimintanya 2, ya kita sebenarnya hanya mengecek 2 pernyataan saja. Nah, baik. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, soal nomor 12 ya. Amuba berkembang biak dengan membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Apabila pada pukul 10 itu terdapat 5.760 ya, maka penyambung pada pukul 8. Nah, pukul 8 berarti ini pukul 10-nya tidak di sini ya. Saya taruh di sini ya. Ini pukul 10.00. Karena membelahnya setiap 20 menit, berarti ini dikurangi 20 menit, ini berarti pukul 9.40 ya. Jadi 09.20 09.00 dan 08.40 08.20 kemudian 08.00. Nah, di sini pada pukul 10 itu 5.760. Berarti karena ini berjalan mundur, maka ini ke sana itu dibagi dengan 2. Ya, dibagi dengan 2 itu hasilnya ya, 5.760 dibagi 2 itu 2.880. Kemudian ke sini ini juga dibagi 2 lagi. Ya. Itu hasilnya 1.440. Nah, lagi dibagi 2 itu 720 ya. 720. Kemudian dibagi 2 lagi itu 360. Dibagi 2 lagi itu 180. Dibagi 2 lagi 90. Maka pada yang ditanyakan adalah pukul 8, maka pada pukul 8 itu banyaknya amuba itu ada 90. Ya, jawabannya B. Oke. Kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 13. Sebuah percobaan menunjukkan bahwa 1 bakteri dapat membelah diri menjadi 4 bakteri dalam waktu 30 menit. Jika dalam sebuah tabung terdapat 6 bakteri, maka jumlah bakteri setelah 2 jam adalah. Nah, berarti dimulai dari 0 menit. Pada saat 0 menit itu banyaknya bakteri ada 6. Kemudian karena membelah setiap 30 menit, berarti setelah 0 menit itu kita tulis 30 menit. Setelah 30 berarti 60. Kemudian 90. Kemudian 120 menit. Nah, 2 jam itu 120 menit. Karena ini membelah menjadi 4, maka dari 6 itu dikalikan 4. Hasilnya 24. Kemudian dari 24 dikali 4 lagi. Dikali 4 lagi itu sama dengan 96. 96. Kemudian kali 4 lagi dikalikan 4 itu 380.
84. Nah, kemudian dikali 4 lagi, hasilnya 1536. Nah, jadi banyaknya bakteri setelah 2 jam itu ada 1536. Jawabannya adalah D. Baik, untuk soal berikutnya nomor 14. Kakak menabung di koperasi sekolah sebesar 4 juta yang diberikan bunga 6% per tahun. Karena kebutuhan setelah 8 bulan kakak mengambil bunganya. Nah, jumlah uang yang diambil kakak adalah, karena yang diambil bunganya selama 8 bulan, maka kita cari bunga dari 8 bulan. Bunga 8 bulan itu tentunya ini 1 tahunnya 6%, berarti 6/100. Bisa dikalikan jumlah tabungannya atau bisa juga dihitung bulannya. Jadi kalau 1 bulan berarti dibagi 12, maka kalau 8 bulan berarti dikali 8/12 ya. Nah, kemudian dikalikan 4 juta ya. Nah, hasilnya ini dibagi 100, kemudian yang 4 juta berarti nolnya hilang 2. Kemudian ini 6 dibagi 6 habis, 12 bagi 6 2, kemudian ini 8 bagi 2 itu 4, berarti 4 kali 40.000, 4 kali 40.000 itu 160.000, maka bunga selama 6 bulan yang diambil kakak itu 160.000 rupiah. Jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan. Nomor 15 ya. Seorang pedagang menjual sebuah tas dengan harga 720.000. Dari hasil pembelian sebesar 600.000, maka keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah, nah jadi keuntungannya ya, kita cari untungnya dulu ya. Untung itu berarti harga jual dikurangi harga beli, berarti 720.000 dikurangi 600.000, itu hasilnya 120.000. Nah, kalau kita mencari persentase, maka persentase untung itu adalah untung dibagi dengan harga beli, nah, dikalikan 100%. Nah, jadi untungnya itu 120.000 dibagi dengan 600.000 dikalikan 100%. Ya. Ini berarti ya 0 sebanyak 4 dicoret, berarti 12/60 atau sama saja 1/5 ya, dikali 100%. Nah, maka ini 100 dibagi 5, 20, berarti 20%. Jadi keuntungannya adalah 20%, yaitu C jawabannya. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 16. Sebuah cincin perhiasan emas dibeli dengan harga 12 juta. Karena sesuatu hal cincin tersebut dijual kembali, namun mengalami kerugian sebesar 4%. Harga penjualan cincin tersebut adalah, nah karena ruginya itu 4%, berarti kalau kerugian itu persentase dikalikan dengan
harga belinya, harga beli. Berarti P-nya itu 4/100 dikali 12 juta. Nah, ini nolnya 2 kita coret. Berarti 4, 8, nolnya 1, 2, 3, 4. 480.000. Ini kerugiannya. Berarti emas itu dijual dengan harga berapa? Karena rugi, maka ya dari 12 juta dikurangi dengan 480.000 kerugiannya, sama dengan 11.520.000. Ya, jadi jawabannya adalah A. Ya. Kita lanjut lagi ya. Untuk soal nomor 17. Nah, ini berkaitan bentuk aljabar. Bentuk aljabar yang menyatakan luas daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah, ini kita hanya terampil dalam mengalihkan saja ya. Jadi luas yang diarsir ya, itu kan sama dengan luas persegi panjang besar dikurangi luas persegi panjang kecil, kan itu ya. Nah, persegi panjang besar itu kan panjang kali lebar, berarti 3x ditambah 4 dikali 2x tambah 3. Nah, dikurangi ini berapa? X ditambah 2 dikali 3. Nah, ini kita menggunakan ini ya, skema ya. Di 3x kali 2x itu 6x kuadrat. 3x kali 3 itu 9x. Kemudian 4 kali 2x itu 8x. 4 kali 3 itu 12. Nah, dikurangi x kali 3 itu 3x. 2 kali 3 itu 6. Nah, berarti di sini 6x kuadrat, 9x tambah 8x itu 17, 17 kurangi 3 itu 14. Nah, 14x ya. 9 tambah 8 kurangi 3. 12 ini kurang ya, bukan. Ini kan negatif. Ini dikurang bukan ditambah. Maaf. Ini ya, dikurang gitu ya. Di 12 kurangi 6 ya, ditambah 6. Jadi 6x kuadrat tambah 14x ditambah 6. Jawabannya A. Oke, gitu. Soal nomor 18 ya. Diketahui 12x ditambah 30 sama dengan 2 kali x kurang 5. Nah, diminta untuk menentukan nilai dari 2x dikurangi 3. Maka dari persamaan linear satu variabel ini kita selesaikan dulu, kita cari x-nya. Di 12x ditambah 30 sama dengan 2 kali x dikurang 5. Ya, sehingga kita jabarkan 12x ditambah 30 sama dengan ini 2x kurangi 10. Sehingga akan diperoleh ini pindah jadi 12x kurangi 2x sama dengan negatif 10 dikurangi 30. Atau 10x sama dengan negatif 40. Maka x-nya sama dengan negatif
40 dibagi 10 yaitu negatif 4. Karena X-nya sama dengan 4 sehingga nilai dari 2X kurangi 3 itu sama dengan 2 dikali negatif 4 dikurangi 3 atau sama dengan negatif 8 kurangi 3 itu sama dengan negatif 11. Jawabannya adalah D. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 19. Penyelesaian dari sepertiga X dikurangi 3 lebih kecil seperempat X dikurangi 2. Maka ini kita akan kalikan dengan KPK dari penyebut ya. Penyebutnya 3 dan 4 berarti KPK-nya 12, maka ini kita kalikan dengan 12. Ini sepertiga kali 12 itu 4, berarti ini 4X kalikan 12 3 kali 3 6 lebih kecil, ini seperempat kali 12 itu berarti 3 min 24. Maka di sini 4X kurangi 3X lebih kecil negatif 24 ditambah 36. Atau di sini X ya, lebih kecil 12. X lebih kecil dari 12. Maka jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan lagi nomor 20. Ya. Nomor 20, jika P adalah himpunan semua X di mana X-nya antara 3 dan 14 dengan X bilangan cacah. Jadi ini notasi pembentuk himpunan. Kalau kita daftar anggotanya, ya, anggota dari himpunan P itu bilangan cacah antara 3 sampai 14 berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian Q, bilangan cacah antara 6 sampai 11. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka yang ditanyakan adalah komplement dari P irisan Q. Kita cari dulu P irisan Q. P irisan Q adalah yang sama, yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau di komplement P irisan Q di komplement, jadi yang bukan ini, yang bukan 6, 7, 8, 9, 10 berarti berapa ini ya? Kalau S-nya itu dimulai dari 4 ya, berarti 4, 5, kemudian 11, ya 11 ini ya, ada 11 kan, di 4, 5, 11, kemudian 12, 13, 14. Jadi jawabannya adalah di sini tidak ada jawabannya, berarti jawabannya di sini E ya. E yaitu 4
4, 5, kemudian 11, 13, 14. Ya, baiklah anak-anak, untuk part yang kedua ini mungkin kita cukupkan sampai nomor 20 dulu. Untuk selanjutnya, nomor selanjutnya akan kita bahas di part berikutnya ya. Panteng terus channel ini ya. Panteng terus channel ini, kalian akan mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.